Oke, selamat sore semua, salam profit, saya Syafrul dari batinamproyek.id. Vlog kali ini saya akan mereview Net 89. Jadi ada komentar dari netizen, review dong mas Net 89 broker MG, DKK dan lain-lainnya. Jadi Net 89 ini saya ulas ya karena request dari netizen yang berkomentar di salah satu video saya. Selain ini juga banyak yang sudah minta tolong untuk diulas. Ya risiko setelah saya ulas nanti mungkin beberapa akan berkomentar sinis ke saya. Ya karena saya pinginnya mengulas dengan fakta, dengan data, jadi tidak bermaksud menjelek-jelekan atau membuat statement yang tidak ada datanya. Jadi sebisa mungkin sumber nanti saya cantumkan atau capture dari mana itu saya cantumkan juga, biar tidak ada kesalahpahaman atau tidak ada unsur yang menyudutkan pihak tertentu. Ketika mengulas Net 89, saya langsung mencari salah satu grup telegramnya. Di grup telegram Net 89 ini tentu yang pertama saya lihat tentang perusahaan perwakilan di Indonesianya, namanya PT Symbiotic Multitalenta Indonesia. Ada SK Menkes, PSE nomor, NIP, NPWP, SIUP. Ya kalau PT-nya didirikan tahun 2017 ya. Terus di SK-nya ini tahun 2019 NIP-nya. Terus tanda daftar penyelenggara sistem elektronik ini juga per Mei 2019. Izin lokasi per Maret 2019. Ya intinya kalau secara dokumen legalitas perusahaan per 2019. Untuk sebuah produk robot trading, legalitas perusahaan lokal, PT atau CV itu sebenarnya tidak berpengaruh, karena scam dan tidaknya bukan diukur dari legalitas perusahaan. Jadi broker yang untuk bertrading nanti itulah yang menjadi acuan bahwa nanti akan terjadi scam atau tidak. Karena sebelum-sebelumnya banyak perusahaan sejenis yang ada perusahaannya, legalitasnya, tetap aja bisa scam atau bisa jadi bermasalah. Kemudian di sini juga ada paket tradingnya. Kalau melihat Net 89 ini harga robotnya termasuk mahal ya. Jadi kalau ini saya mencontohkan salah satu aja, modal ya sekitar 30 juta ya, modal sekitar 30 juta itu di sini masuknya starter 4. Robot tradingnya kena harga 6 juta ya, atau 400 dolar. Depositnya 2000 atau 30 juta, total investasinya adalah 2400. Ini kurs depo sama kurs WD beda, kurs deposit 15.000, kurs WD nya 13.000. Jadi total modal adalah 36 juta dan sharing profitnya 50-50. Terus BEP-nya berapa lama? Di sebelah kanan ini ada sekitar ROI monthly. Di sini tercantum bahwa ROI-nya 23,5 bulan. Saya bisa sebagai gambaran, ini ada link MK5-nya. Jadi saya juga sudah cross check di MK5 Net 89 Madura ya. Di sini mulainya 2019. Kalau dilihat dari profit monthly-nya semenjak 2019, 2020 dan 2021 ini memang ada penurunan profit ya. Ketika di tahun 2019 profitnya itu awal-awal berdiri itu 20%-an sebulan. Kalau udah akhir-akhir ini tahun 2021 sudah mulai kecil. Januari 2021 aja profit bulanannya 591, 6,664, Februari, Maret 9%, April 9%, Juni 2,6%, Juli 4,5%, Agustus 5,72%. Ya kalau di rata-rata ini sekitar 5-6%-an ya. Dengan 5-6%-an
kita coba hitung kasar ya. Modal di sini 36. Coba kita salah satu contoh aja, modal 36 juta ya. Modal 36 juta dengan sebulan sekitar 6%-an dapatnya berapa? Modal 36 juta itu masuk deposit adalah 30 juta. Karena 6 jutanya robot trading, misal modal 30 juta kali per bulan dapatnya 6%, 1.800, sharing profitnya 50%. Jadi 900.000 per bulan. 900.000 ini dengan kurs 15.000. Kalau kurs 13.000 berarti sekitar 800 ribuan ya. Coba kita hitung pakai dolar. Deposit 2.000 dolar kali 0, kali 6% ya. Jadi sebulannya dapat 120 dolar kali 50%, setengahnya atau 60 dolar kali 13.000. Jadinya per bulan kenanya dapatnya profitnya adalah sekitar 780.000 sebulan. Untuk modal 36 juta dibagi 780.000 ya kenanya sekitar 46 bulan. 46 bulan itu lama ya. 46 bulan bagi 12 ya jatuhnya hampir 3 sampai 4 tahun. Ini sangat lama untuk sebuah produk robot trading yang BEP-nya sekitar 3,5 tahun lebih. 3,5 tahun ya. Jadi saya hitung ulang lagi ya. Modal 2.000 dolar kalau dirupiahin 30 juta dan robot tradingnya 400 dolar atau 6 juta, 36 juta. Ini profitnya per bulan sekitar 6% di tahun 2021. Kemudian sharing profitnya 50%. Berarti kena 60 dolar. 60 dolar kali 13.000 cross withdraw. Jadi kenanya 780.000 dikali 46 bulan baru balik modal. Jadi dengan asumsi modal 36 juta, teman-teman akan BEP selama 46 bulan atau sekitar 3,5 tahun. Tentu di tabel ini juga dijelaskan bahwa ketika modal besar, tentu BEP-nya akan jauh lebih cepat. Ya kalau modal kecil, BEP-nya lebih lama karena sharing profitnya modal semakin besar. Misal nih modalnya 4,5 M itu sharing profitnya 10%, perusahaan 90% trader ya. Tapi masalahnya umumnya teman-teman netizen di Indonesia ya biasanya kalau mereka ikut robot trading ya rata-rata sih berkisar sekitar 30 jutaan ya. Untuk penjelasan tentang BEP dan profit tentu banyak marketing yang banyak upload besaran profit atau upload di Facebook, IG atau WhatsApp status tentang profitnya berapa. Jadi saya tidak akan membahas lebih dalam ke situ. Tapi yang saya bahas ini tentang broker. Ada berapa banyak broker yang dipakai di Net89 dan regulasinya seperti apa akan saya jelaskan di sini. Jadi di Net89 ini ada 4 broker yang dipakai. Broker yang pertama adalah broker Global Premier. Global Premier ini klaimnya sudah berdiri tahun 2011. Jadi 2011 kalau sekarang 2021 maka broker ini sudah berumur 10 tahun. Itu klaim dari Global. Klaim di website broker Global Premier. Tapi kita akan lihat datanya dari statistik pergerakan websitenya. Di sini saya memakai website smros.com. Ini adalah salah satu website yang bisa membuka atau mereview demografi, traffic, organik atau natural. Dari website ini akan muncul kelihatan traffic globalpremier.com itu mulai banyak dikunjungi dari kapan. Ini teman-teman sudah lihat bahwa kalau lihat websitenya ini rata-rata pengunjung dari Indonesia ya, 91% dari Indonesia. Kemudian traffic mulai banyak itu per Mei 2020.
grafiknya mulai naik sampai sekarang Desember 2021. Coba kita lihat all time-nya. Tahun 2011 sampai 2019 kurang ada pergerakan ya secara traffic di website ini. Baru banyak traffic itu mulai sekitar Juni 2020. Kemudian Global Premier itu regulasinya apa? Kalau saya lihat dari brokernya ini, dia tidak kalau saya lihat di websitenya ini, dia tidak mencantumkan broker apa yang meregulasi Global Premier. Biasanya di About Us atau di halaman utama website selalu dimunculkan regulasi mana, karena bagi sebuah broker regulasi itu biayanya mahal, jadi dia akan pasti mencantumkan di websitenya agar orang akan trust ke broker tersebut. Tapi di Global Premier ini tidak dicantumkan. Ketika saya cek di fx919.com ini, bahwa Global Premier itu mempunyai skor 1,73. Atau di sini tercantum bahwa memang broker Global Premier itu tanpa regulasi. Di websitenya sendiri tidak ada regulasinya, dan ketika cek di WikiFX juga. Kemudian broker yang kedua adalah broker Mas Global. Broker Mas Global itu websitenya adalah masglobalfx.com. Di sini klaim dari Mas Global ini bahwa dia sudah beroperasi sejak 20 tahun ya. Mas Global lead in the industry and management service have over 20 tahun. Kalau sekarang 2021, 20 tahun ya berarti sekitar 2000 tahun 2000-an atau 2001. Mari kita lihat di website ros.com, masglobalfx.com. Ini sebenarnya sudah ada domain yang lain ya. Domain yang lain adalah masglobal-asia.com. Tapi masglobalfx.com kayaknya ini domain yang pertama. Dari demografinya kita lihat sumber trafficnya dan banyaknya negara yang membuka website ini. Jadi website ini 97% diakses oleh Indonesia ya. 97%. Kemudian ini website ini, Juni udah banyak pengunjungnya. Kita lihat dia banyak diakses dari kapan? Ini sekitar 2019 ya. Kalau ini banyak diakses semenjak Net89 aktif. Jadi Net89 aktif ya semenjak di dokumen resminya tadi semenjak April Mei 2019. Ya kalau ini website ini banyak diakses dari Mei Juni ya 2019 juga. Kalau ini sesuai. Jadi ketika klaimnya sudah 20 tahun, kalau dilihat dari traffic all time-nya ini tahun 2014, 2017 ini kosong, tidak ada pengunjungnya. Jadi kebanyakan pengunjung di semenjak Juni 2019. Ya kalau analisa pribadi saya ini domainnya domain bekas, sebelumnya sudah ada yang pakai. Kemudian ketika kita cek secara regulasinya, regulasi juga tidak dicantumkan di websitenya. Sama sekali tidak mencantumkan regulasi dari mana, hanya ada alamat kantor ya. Kita juga bisa cek di fx919.com Mas Global. Kita cek di Mas Global, di sini ada dua, masglobalfx.com dan masglobal.com.
Di sini dua-duanya tertulis tanpa regulasi atau no regulation, skor 1,32 dan skor 1,18. Jika broker ada regulasinya pasti tercantum di sini. Jadi broker yang kedua dari Net89 tidak ada regulasinya juga. Kemudian kita cek broker yang ketiga dari Net89, namanya yentrade.com. Ini sebelumnya saya sudah pernah ngulas khusus di website yentrade.com ini sebelumnya, bahwa ada produk mebel atau produk furniture muncul di website ini. Ada di sini linknya. Nah, di yentrade.com ini, di sini broker sudah dari 2006, kalau sekarang 2021, ya umurnya sekitar 15 tahun. Kita cek analisa di websitenya, traffic yentrade.com ini kelihatan di Semrush. Dari analisa mengenai domain yentrade.com, bahwa trafficnya sebenarnya 92% dari Indonesia, dan di sini kebanyakan diakses mulai sekitar Juni 2019 ya. Dari sini mulai banyak diakses, sampai sekarang makin banyak yang akses. Aksesnya yentrade.com ini banyak diakses ketika Net89 berdiri juga, meskipun klaimnya di websitenya bahwa dia sudah tahun 2006 mulai, tapi di trafficnya 2014 kosong, 2017 kosong, dan baru aktif semenjak sekitar Juni 2019 sampai sekarang. Di website itu banyak diakses. Untuk regulasi, Yentrade sendiri tidak mencantumkan dia regulasinya apa. Ini di websitenya udah saya buka berapa kali, tapi tidak ketemu regulasinya apa. Karena sebuah broker tuh penting mencantumkan dia regulasinya apa. Hanya informasi umum saja. Alamatnya di Ajeltake Island, Majuro. Ini alamat ini tuh alamatnya agak aneh. Alamat tersebut itu sama dengan alamat yang dipakai oleh trust company. Ini berhubungan sama Panama Papers ya, atau Panama Papers itu lebih ke pencucian uang. Kemudian kita cek di FX 919 juga, Yentrade ini regulasinya apa. Yentrade ini skornya 1,27, dan di sini tertulis bahwa dia broker yang tanpa regulasi atau no regulation, skornya 1,27. Kemudian broker yang terakhir adalah blafx.com. Ini bergabung termasuk terakhir ya, sebelumnya hanya ada 3 broker, ini yang terakhir. Di sini diklaimnya juga sudah lama berdiri juga. Di sini Lee Aster juga tidak mencantumkan regulasinya apa ya. Biasanya muncul yang paling bawah di sini, tidak muncul regulasinya apa. Dan kita akan cek trafficnya juga ya. Kalau dicek dari trafficnya, bahwa website ini banyak diakses di Australia, hampir 100%. Kemudian sekitar 1 tahunan banyak yang membuka website itu. Sebelumnya ya ada nih Juni 2020. Kita cek all time-nya. Ada juga ini Juni 2019 ya. Tapi sebelumnya kosong. Ada juga sebelum Juni 2019, ada juga Februari 2017. Ini termasuk beda dari ketiga broker tadi, ketiga website tadi. Kalau ini sebelum-sebelumnya banyak diakses. Kalau yang tadi Yentrade, Magglobal, dan Global Premier itu semuanya hampir sama, banyak diakses dari Juni 2019. Kemudian untuk skor WikiFX-nya ini malah termasuk paling mending daripada yang lain ya. Kalau ini ada regulasinya, cuma regulasinya dari offshore. Situsnya sama, blafx.com, meskipun dia risiko tinggi, tapi dia ada regulasi dari offshore.
meskipun skornya rendah ya. Kemudian jika ada pertanyaan, kenapa dengan broker yang tanpa regulasi bisa bertahan lama ya? Ini saya akan bukakan video dari Suhu. Suhu itu kalau teman-teman lama di forex, teman-teman pasti akan mengenal Suhu. Dia adalah Suhu ini ya semenjak tahun 2015-an dia udah aktif membuka forum Suhu, membuka website suhu.id yang sebelumnya suhu.com. Suhu.com ini ya sekitar tahun 2013-an ya kalau nggak salah. Dia membuka forum tentang komunitas trader. Ini forum ini sangat bagus, bahkan kelasnya sudah internasional. Banyak trader-trader profesional belajar dari Suhu mengenai, apalagi khususnya mengenai pemrograman dan bahasa pemrograman robot trading di MetaQuest atau MetaTrader 4 ataupun 5. Jika teman-teman lama di forex, teman-teman pasti akan mengetahui forum suhu.id, atau ada juga forum indo.mt5.com, atau forum forexfactory.com, atau forum mkl5.com. Forum-forum tersebut banyak dipakai acuan trader khususnya forex ya, dalam membangun atau menganalisa atau mengalgoritma sebuah trading manual ke trading otomatis. Di sini saya akan menyuplik salah satu video yang Suhu ulas di 2 bulan yang lalu. Kata penjual apa? Yang nggak mungkin lah kata penjual dolar ya. Jadi saya buat dulu. Ini adalah dolar, ini adalah dolar, ini adalah dolar. Sisanya itu rupiah. Oke. Nah, jadi kita bisa tahu di bulan keberapa, misalnya bulan ke-20 nih ya, bulan ke-24 deh, 2 tahun, total deposit member itu adalah 6M. Dengan jumlah user itu ada 662. Total depositnya 6M. Tetapi total WD-nya, total itu 5M. Ya, 5M. Tapi uang masuk itu 7M, karena tadi ada harga robot, 6,6 ditambah 700 ya, ada uang robot. Sehingga masih selisih. Jadi walaupun uang keluar terus, itu masih selisih 2M. Ya. Dan lanjut terus sampai ke bulan, ada yang bilang sampai 3 tahun berarti 36 bulan. Kalau begini saja polanya nih, uangnya itu nambah terus. Dengan skema Ponzi itu bisa. Gitu. Kan ada yang bilang, kalau nggak benaran profit dari broker gitu, nggak benaran real market, dari mana uang bayar? Ya kita lihatlah, ini yang menjadi bukti. Bahwa itu bisa gitu loh. Ya kan? Bisa kan? Kita lihat sama-sama bisa. Kalau ada yang bilang nggak bisa, atau salah perhitungan saya, boleh diketahui di checking. Nah, lalu kapan matinya? Nah, kita lihat ya, semakin besar profit monthly, semakin cepat dia mati. Semakin kecil monthly profit, semakin lama dia bertahan. Ya kan? Juga harga robot, semakin nggak ada harga robot, semakin cepat dia mati. Semakin cepat dia terbuktiskan. Semakin besar harga robot, semakin lama dia terbuktiskan. Karena uang masih selalu ada. Dan yang paling besar pengaruhnya adalah semakin tinggi rekrutmen. Selama masih ada orang direkrut, maka selama itu masih akan ada jalan uang terus. Ya. Oke, siapa yang mau usulkan bagian mana dari variabel ini yang mau kita ubah? Sekarang saya cek. Jadi bukan murni profit dari trading. Oh, itu kita nggak bicara ke situ. Ya, maksudnya, kalau robot itu benar-benar Ponzi, apakah akan bisa bertahan tahunan? Itu yang mau kita jawab. Dan terbukti di sini bisa. Ya kan, sampai 5 tahun kan tadi saya sudah buat. Sampai 60 bulan, ya lanjut terus. Oke, begitu ya. Karena kalau nanti mereka murni trading, itu pembuktian yang lain. Beda, itu kita harus bicara merek kalau soal itu. Gitu. Tapi, apakah bisa? Ternyata mereka nggak real trading. Harga-harga yang di MT4 itu hanya dimainin. Tapi sebenarnya mereka Ponzi. Dari mana uang itu? Kita lihat di sini bisa. Karena pada saat mereka scam, ya mereka nggak perlu modal. Maksudnya nggak, kalau udah scam, mana uang? Ya nggak perlu lagi, kan udah scam, nggak ada lagi itunya. Nah gitu loh maksudnya, ya itu maksudnya. Kita tahu dari mana ini Ponzi atau bukan. Nah itu nanti lagi. Kalau sebenarnya untuk pembuktian pastinya itu OJK, karena mereka yang tahu peredaran uang kan gitu, ya kan. Tapi kita kan melihat ciri-ciri kan begitu. Ciri-cirinya ini seperti ini nih, kayaknya pakai baju loreng-loreng dia. Saya akan jelaskan singkat mengenai penjelasan Suhu di dalam satu videonya mengenai skema robot MLM Ponzi. Jadi di sini dia sudah membuat tabel, ada persentase rekrut atau ketika penambahan member ya, maksudnya penambahan member, kemudian deposit berapa, ini dalam 10 juta rupiah,
Terus kemudian ada harga robot 12%. Jadi ini dicontohkan misal di bulan pertama jumlah member 10, deposit 10 juta per member, jadi ada dana 100 juta, harga robot 12 juta, kemudian deposit $15.000 per profit per bulannya 15% atau sejuta. Kemudian soaring profitnya kalau di sini bikin 30% atau $300, profit user 70%, WD per bulan 9.800.000. Kemudian WD upline ada uang masuk 112 juta, balance Ponzi 98 juta. Ini contoh ketika di bulan pertama ya. Jadi dia membuat Excel di bulan-bulan selanjutnya sampai ya ini kalau di scroll ke bawah bisa banyak ya, bisa sampai 5 tahun kata Suhu. Jadi intinya semakin banyak penambahan member dan semakin besar harga robotnya dan profit sharingnya atau profit bulanannya makin kecil, robot tersebut akan bertahan lama. Saya tidak menyebutkan bahwa Net89 money game, saya tidak menyebutkan bahwa Net89 Ponzi, saya tidak pernah mengeluarkan statement itu. Saya hanya menunjukkan bahwa cara kerja sebuah MLM Ponzi robot trading yang diulas oleh Suhu. Teman-teman nanti boleh mencocokkan. Ciri-cirinya sudah dijelaskan oleh Suhu, seperti apakah ciri-cirinya nanti teman-teman bisa pelajari. Ya intinya semakin profit yang dibagikan ke member semakin besar, maka robot trading sebuah Ponzi MLM akan cepat mati ya. Kesimpulannya seperti itu. Kesimpulan dari vlog kali ini adalah bahwa Net89 memiliki 4 broker yang ketika diklaim umur brokernya sudah lama, ada yang udah 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahunan. Ketika saya cek di traffic, ya rata-rata mulai 2019 ya, sekitar Mei-Juni 2019, sama dengan dimulainya dengan Net89 berdiri. Kemudian 4 broker di Net89 tersebut, ketiganya nggak ada regulasi. Max Global, Global Premier, dan GenTrade.com tidak terregulasi, dan untuk broker Bentley Aster, PLA, FX.com ternyata terregulasi offshore. Kemudian skema sebuah MLM jenis Ponzi bisa berumur panjang ketika saya sadur dari videonya Suhu. Saya tidak bilang Net89 sebuah robot trading yang MLM jenis Ponzi. Gambaran umur MLM Ponzi lama atau bentar ternyata bisa dijabarkan oleh Suhu. Kemudian ketika teman-teman bergabung di robot trading, baiknya teman-teman memilih BEP yang paling cepat, karena semakin cepat BEP maka semakin cepat teman-teman mengamankan keuangan teman-teman semua. Minimal setidaknya ketika nanti terjadi scam, teman-teman sudah aman duluan karena sudah BEP. Dan ternyata untuk modal 36 juta di Net89, balik modalnya adalah sekitar 46 bulan, dan itu sangat lama. Silahkan dikoreksi jika salah. Di sini saya mengulas berdasarkan data dan sumber-sumber literasi yang ada. Silahkan jika ada masukan, kritik, dan saran tulis di kolom komentar agar kita bisa sama-sama belajar tentang trading yang benar atau trading yang berpotensi scam atau tidaknya. Sekian, terima kasih, salam profit.